90,2 Serambi FM Syidaralun dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi bersama kami di talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini bahagia sekali Syidaralun sudah hadir dua narasumber kami. Di sini ada Dr. Cut Razianti ZBSPOG. Beliau merupakan Kepala Instalasi Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan juga Dr. Khairunisa M. Gizi SPGK Aifoka. Beliau merupakan Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Syidaralun sudah dibahas tadi bersama dengan dua narasumber kita mengenai persiapan ya dok, persiapan sebelum menyusui. Nah mungkin saya ke dokter Cut lagi nih. Nah dokter, tadi sudah disinggung mengenai seorang ibu itu harus mencari informasi terlebih dahulu. Nah dokter, apalagi persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang ibu dalam hal menyiapkan menyusui? Oke. Yang pertama tadi kan yang untuk persiapan kita yang paling penting adalah mencari informasi dulu. Dirangsang dulu nih otak kita. Cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan psikologis. Nah itu paling penting tuh. Yang penting si pasien nawaitunya memang pengen ASI. Nawaitu ya dilurusin dulu, karena ya itu kembali lagi saya bilang masalah selama pasien tuh banyak banget nantinya. Nah dia niatnya memang oke, nawaitu saya insyaallah saya pengen ASI banget bayi saya gimana pun caranya. Itu yang pertama. Persiapan psikologis dari ibunya, berarti kalau dia udah nawaitu, dia sudah percaya diri. Kemudian keluarga, support system itu penting sekali. Support system entah itu suami paling penting. Kenapa? Suami yang ngedukung. Pada saat menjalani itu nggak bisa sendiri. Dan keluarga, entah itu mertua, orang tua atau yang tinggal di lingkungan yang sama. Karena memang pernah dikatakan juga dok, kelancaran ASI itu berdasarkan orang sekitar gitu ya. Ya, support system namanya. Itu harus, karena nggak bisa sendiri. Kadang-kadang itu banyak ibu-ibu yang stres dokter ASI saya seret. Dok saya udah nggak sanggup lagi untuk ASI. Dok ini banyak masalah ini ASI, di putingnya lecet macam-macam. Bukan kenapa apa, nggak ada yang dukung. Karena dia kan yang kayak tadi dokter Nisa, nutrisi harus bagus. Dia udah capek, anaknya tiap hari tiap malam bangun. Harus ada yang nemenin. Itulah fungsi peran ayah ASI. Ada loh ayah ASI. Tujuannya banyak tuh fungsinya ayah ASI. Salah satunya sebenarnya nemenin, terus kasih semangat ibunya untuk tetap mau ASI. Itu yang paling penting. Psikologis itu penting. Yang ketiga itu nutrisi. Nutrisi selama persiapan menyusui tadi sudah dijelaskan jelas sangat detail sama dokter Nisa ya. Nutrisi yang keempat itu adalah kebersihan puting. Itu harus usahakan bersih sama hamil. Dibersihin dulu ya, pakai air hangat boleh atau pakai apa aja nggak ada masalah ya. Berarti selama awal hamil sampai dengan melahirkan dokter? Selama kehamilan lah, kan ada juga ibu-ibu yang intinya jaga kebersihan badan lah. Putingnya juga dibersihin sebelum mau melahirkan kan. Mungkin cara pembersihannya bisa dipaparkan dokter? Oh enggak, pakai ini aja, pakai air kasar, pakai air hangat, dibersihin aja. Yang misalnya maaf nih yang daki-daki dibersihin cukup, yang penting usahakan bersih, bukan harus pakai alkohol dan itu nggak perlu. Nah terus yang selanjutnya jangan dipijit ya, persiapan nggak boleh dipijit puting itu, nggak boleh dipijit apalagi saat hamil, haram hukumnya. Kenapa? Itu bisa merangsang kontraksi lah, kalau dilakukan terus menerus kontraksi bisa lahir prematur bayinya, susah juga kan, jadi masalah lagi. Oke, jangan dirangsang. Kemudian baju, usahakan baju-baju yang santai, terus pakai bra sesuai ASI lah. Poinnya branya jangan ketat. Jadi yang longgar ya bisa numpang, karena kan ASI-nya makin semester 1, semester 2, semester 3 kan makin besar. Jadi bisa ada yang numpang gitu payudara. Jadi usahakan payudara yang bra yang longgar, yang bisa menumpang ASI, yang nggak mengganggu. Karena satu, jangan pakai yang ketat. Kenapa? Kalau pakai payudara yang terlalu ketat atau gimana itu bisa mengganggu kelancaran ASI. Bisa. Untuk pasien-pasien saya nih yang bayi-bayinya yang misalnya udah meninggal ya. Salah satu terapi untuk menghentikan ASI yang paling gampang tanpa obat itu adalah dengan mengikat payudara. Itu bisa menghentikan ASI loh.
untuk orang-orang dulu tuh sering tuh dilakuin tuh orang dulu. Tapi sekarang kita udah gampang ya, tinggal minum obat aja terus udah hilang, yang simple lah. Ya itu ya. Selanjutnya ya persiapan alat-alat menyusui, shopping, semua lah. ASI, batal ASI, tasnya, pumping juga dok. Ya semacam seperti itulah. Cuman feeder kita tuh sebenarnya tidak, kalau dalam dunia perasian ya, kita tuh tidak menyarankan menggunakan dot, botol atau empeng. Sangat-sangat tidak menyarankan. Makanya pada saat bayi-bayi baru lahir, kita tuh nggak ngasih dot, karena dot itu juga bisa membantu tidak melancarkan proses menyusui. Karena kalau pasien si bayi sudah kenal sama dot, dia nggak akan mau nyusu lagi, nggak akan mau payudara lagi. Makanya kita tuh disarankan beli kalau udah baru lahir namanya feeder. Jadi tinggal ASI itu ditaruh. Kalau misalnya nih ibunya nggak ketemu di perah, taruh pakai feeder. Atau kalau misalnya baru lahir pertama pakai spet juga boleh, atau pakai sendok juga boleh. Tapi dengan cara tertentu sambil berdiri. Kalau misalnya udah usia 1 minggu atau 2 minggu, misalnya udah agak-agak banyak, udah sebulan misalnya udah agak banyak, kasihnya lewat feeder kalau misalnya nggak ketemu. Tapi kita tetap nyarankan DBF itu langsung. Toh kan memang sebenarnya disarankan 6 bulan pertama memang masih eksklusif. Nah selanjutnya yang terakhir, kalau bingung hubungi konselor ASI. Nah kebetulan konselor ASI juga kita di Rumah Sakit Ibu dan Anak kita punya tim khusus. Kita punya konselor ASI termasuk saya, ada tim saya juga di situ, ada Kak Kasma dan lain-lain ya dengan tim saya. Biasanya kita kalau di pasien di poli, misalnya saya mau konseling kan kadang-kadang saya punya waktu tertentu ya. Nah itu tim saya yang laktasi, khusus laktasi itu sudah konseling duluan tentang ASI. Kecuali kalau ada masalah baru mereka akan konsul ke saya. Karena kita udah punya tim di Rumah Sakit Ibu Anak, kita punya tim khusus, tim laktasi. Di poli itu bisa konseling. Kalau bingung misalnya bunda-bunda di rumah bingung, bisa datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak ke poli. Atau kalau misalnya semua pasien-pasien yang lahiran di Rumah Sakit Ibu dan Anak, biasa hari pertama tim ASI itu akan selalu datang masing-masing ke kamar kita. Nggak ada hubungan sama BPJS, siapapun kita datangin dan itu akan dikonseling dari awal. Nah itu bedanya, makanya kita kadang punya tim khusus tentang ASI, makanya kita sekarang ngomongin tentang ASI. Tapi ternyata memang ASI itu penting buat apa? Generasi muda, seperti Dokter Nisa bilang. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Khairunisa, apa sih perbedaan antara susu formula dan juga ASI? Kandungannya mungkin. Kalau kandungan makronutrien, jadi zat gizi itu ada 2 ya, ada zat gizi makro atau makronutrien, ada zat gizi mikro. Zat gizi makro itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau zat gizi mikro itu ada vitamin dan mineral. Nah pada susu formula ini ada semuanya memang. Kalau pada ASI, zat gizi makronya ada, mikronya ada, satu lagi dia ada tambahannya, ada antibodi. Itu yang tidak ada di susu formula. Itu makanya lebih bagus kita kasih ASI. Karena memang antibodi itu kan salah satunya untuk membentuk sistem pertahanan tubuh juga jadi akhirnya kan. Jadi anak-anak dengan ASI biasanya memang pertahanan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak dengan susu formula. Gitu. Nah dokter, ada fenomena di masyarakat bahwasanya ada ASI yang kental dan ada ASI yang cair gitu. Itu apakah gizinya itu ada berpengaruh nggak gitu? Jadi pada saat awal kita memberikan ASI itu memang kandungannya banyak laktosa ya, karbohidrat ya. Nanti ketika setelah 15 menit atau 15 menit itu baru muncul yang lemaknya. Jadi kalau kita perah tuh beda memang warnanya. Yang pertama itu lebih cair warnanya, belakangan nanti baru keluar yang lemaknya. Nah, untuk kandungan zat gizinya ya lebih atau kurangnya itu tergantung ibunya. Jadi cederaan semua juga harus perhatikan kalau makanan ibu menyusui itu cukup nggak sih yang dia makan supaya yang masuk ke ASI yang untuk diberikan untuk bayinya itu cukup juga itu. Kalau misalnya hari-hari ibunya makannya nasi pakai nasi, kuahnya kuah sayur, terus proteinnya cuma 1 dan sayurnya itu saja, ada zat gizi yang mungkin tidak tercukupi gitu. Misalnya hanya makan bayam saja terus-terusan, kan ada zat gizi yang tidak ada di bayam. Masih ada zat gizi itu ada di bahan makanan yang lain, jadi harus divariasikan. Kalau hanya makan satu macam itu saja ya udah pasti kekurangan zat gizi anaknya nanti. Ada zat gizi mikro atau yang kecil itu yang vitamin dan mineral yang tidak cukup pada bayinya itu. Nah dokter, mungkin satu lagi ASI ya dipompa,
tadi dokter Cut telah menjelaskan bahwasanya jika di usia 6 bulan ke atas mungkin ibunya sudah mulai bekerja gitu ya dok. Nah, kan disarankan untuk dipompa dan diberikan kepada anaknya itu. Nah, waktu tahan ASI-nya itu setelah disimpan berapa lama kira-kira? Tergantung tempat penyimpanannya ya. Kalau misalnya di suhu ruang ya bisa sampai 2 jam saja. Kalau misalnya di kulkas bisa lebih lama, di freezer bisa sampai 6 bulan gitu ya. Jadi tergantung mau simpan di mana gitu. Tapi kalau udah di freezer dikeluarin, jangan di freezerin lagi. Malah rusak zat gizinya gitu ya. Mungkin saya ke dokter Cut lagi, bisa dijelaskan dokter mengenai masalah-masalah yang sering dijumpai dalam hal persiapan ASI. Mungkin bisa jawabannya bisa kedua dari dokter Cut, mungkin dan juga dari dokter Nisa. Kalau misalnya masalah seputaran ASI tadi saya sudah sharing ya tentang mijit pada saat hamil. Itu ada loh masih sampai sekarang gitu, mijit. Nah, itu harus hati-hati ya, mijit pada saat hamil. Kemudian pada saat tahu tadi ya resikonya itu selain kayak masih bisa beresiko ke abortus untuk semester 1, semester 2, 3 itu bisa menyebabkan lahir prematur, itu bisa. Itu pada saat hamil. Kalau pada saat menyusui yang paling sering. Itu paling sering. Salah satunya puting lecet ya saya. Puting lecet itu sebenarnya gini. Ada satu yang menarik ya. Saya mau sharing di sini bahwa yang namanya bayi itu fitrahnya menyusui. Bayi fitrahnya menyusui. Nggak perlu diajarin. Yang paling pintar nenen itu cuma bayi. Contoh, misalnya nih anak-anak di bawah 2 tahun itu kalau misalnya ditanya ya Tuhan itu di mana, ini saya sedikit ini ya, Tuhan itu di mana, semua anak pasti akan ngomong Tuhan itu di atas. Kenapa fitrah tuh anak tahu Tuhan itu di atas? Tapi kalau seandainya tuh anak sering terkontaminasi sama yang lain, misalnya tuh ada film-film yang kayak kartun Krishna tuh anak kecil dewanya banyak macam-macam, sering nonton yang aneh-aneh tuh di rumah. Terus tanya mama, misalnya orang nanya Tuhan itu di mana dek, dia pasti bingung. Tuhan itu di mana ya? Kemarin tuh ada di sana, ada di sini, ada di situ, bingung. Nah, sama kayak bayi itu sebenarnya fitrahnya adalah menyusui, nggak perlu diajarin, dia pasti bisa. Yang membuat nggak sesuai fitrah apa? Kita nggak menyusui. Jadi pada saat lahiran si bayi sudah dikasih botol, sudah dikasih empeng. Padahal mekanisme cara menyusui pakai botol sama menyusui pakai langsung sama payudara itu beda. Begitu sudah dikenalin sama botol itu cuma diginiin aja, itu keluar loh, nggak bisa ditentu ininya, nggak bisa diatur, dia langsung keluar, itu langsung keluar. Kalau misalnya payudara, dia berusaha dulu, dan itu ada nanti posisi, cara nyusu dan macam-macam, itu penting untuk bayinya, dan itu beda. Fungsinya apa? Gitu ya, posisi menyusui, fungsinya apa? Mencegah malformasi, perubahan dari rahang. Itu kalau pakai payudara langsung itu minimal loh. Terus kalau misalnya kan kalau kayak gini kan dia kerja, dia nyusu, rahangnya ini. Tapi kalau pakai botol, dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia cuman nggak perlu buka mulut lebar, dia cuman uncup aja kayak gini aja keluar, selesai. Bisa bayangin nggak itu bayi yang sudah dikenalin sama botol, terus tiba-tiba kita kasih payudara, terus dia kayak gini, nggak mau, dia rewel. Gimana nggak mau? Kan kalau misalnya untuk menyusui sendiri, itu mulutnya itu syaratnya mulutnya harus kebuka lebar, pap, dia harus kebuka. Kemudian apa? Harus nempel. Kemudian apa? Dagu sama dagu nempel. Kemudian apa? Payudara harus kelihatan sampai separuh. Lah kalau misalnya dikenalin duluan sama botol, mulut buka aja nggak mau. Kenapa? Dia nggak bisa nyusu. Jadi yang merusak fitrah itu siapa? Lingkungan. Makanya support system penting. Yang paling penting support system itu dari mana? Orang tua, dari ibu. Jadi kalau bayinya bingung puting, ada yang salah di situ. Mungkin terlalu cepat dikenalkan sama botol dan tidak langsung menyusui secara langsung. Akhirnya apa? Puting lecet. Kalau ibunya nggak ngerti tentang ASI, putingnya lecet. Terus depresi dulu, stres. Ada bayi saya tuh pasien saya depresi, stres, nggak mau, dia lihat bayinya nangis. Terus lama-lama suami bingung. Terus gimana dong? Kita suruh ASI dia nggak mau. Akhirnya apa? Mentok, nggak mau ya, dia ngambek 1 hari. Akhirnya apa? Bendungan.
bendungan ASI, makin sakit payudaranya, suami makin bingung, keluarga panik, ketemu sama dokter. Dokter bilang tetap dikeluarin, tapi dia udah nggak mau lagi. Bendungan ASI lama-lama itu sebentar aja bisa jadi abses. Nanah ya. Kalau udah jadi abses, jawaban kita keluarin, operasi. Bisa sampai segitunya, karena kita nggak bisa tolong lagi kecuali dengan cara operasi. Nah, itulah permasalahan di lapangan. Sebenarnya hanya dengan masalah simpel. Awalnya puting lecet, terus nggak mau, males, terus depresi nggak mau nyusu, bendungan lecet, bendungan terus lama-lama jadi abses payudara, terus jadi nanah, harus dikeluarin, operasi. Terus besoknya saya nggak mau ASI lagi, kenapa? Gara-gara ASI payudara saya sampai harus dioperasi, saya nggak mau nyusuin lagi bayi. Padahal bukan itu masalahnya dari awal. Nah, makanya perlu tahu paparan dulu pentingnya ASI, gimana cara nyusui, manfaatnya kayak gimana. Jadi untuk ke depan si ibu lebih percaya diri. Begitu dipercaya diri, ada dukungan suami, ada dukungan orang tua. Jadi tuh kegiatan menyusui bisa lancar. Nah, itu intinya sih seperti itu. Masalah sepele tapi ya panjang gitu. Gitu ya. Nah, baik, mungkin saya ke Dokter Nisa. Tantangan yang sering dihadapi dokter di lapangan mengenai persiapan ASI sendiri, mungkin dari segi nutrisi bisa dijelaskan, dokter? Ya. Jadi satu, seringkali memang datang pasien yang pasiennya tidak aware kalau dia sudah kurang gizi ya. Jadi waktu dia melahirkan, ya berat badan selama kehamilan berat badan akan naik memang, tapi tidak bisa saja kenaikannya itu tidak sesuai dengan kehamilan, kenaikan berat badan ibu. Misalnya pada orang-orang dengan malnutrisi, dia ada syarat kenaikan berat badan ya sampai lebih dari 15 kilo. Seringkali itu nggak sampai gitu. Jadi kalau misalnya nggak sampai, artinya kan nutrisi yang masuk ke anaknya juga nggak cukup ya. Terus ketika sudah menyusuinya pun dia makanannya tidak adekuat ya. Jadi akan berpengaruh ke bayinya. Kita bisa lihat penambahan berat badan bayi berapa banyak dalam setiap bulan gitu ya. Waktu dia kontrol ke posyandu, dia bisa lihat ini anak naik nggak sih berat badannya. Nah kalau nggak naik, misalnya pengakuan dari ibunya asupannya bagus, misalnya makan 3 kali sehari, tapi berat badan nggak naik, kemungkinan dia makan 3 kali sehari, tapi tidak cukup gitu, tidak sesuai dengan porsinya. Jadi kalau datang ke dokter gizi, kita akan menghitung tuh porsinya berapa banyak. Dia harus makan nasi berapa banyak, berapa sendok nasi sekali makan, berapa banyak lauk dia harus makan. Itu semua kita hitung. Gitu. Kalau misalnya sering kali kalau dianalisis makan, ternyata makannya cuma nasi satu centong, terus lauknya setengah. Orang Aceh ini ya, khususnya ya si Darul di Aceh ini, saya lihat memang asupan protein kita kurang ya. Seringkali protein itu kecil yang dimakan, jadi energinya pun yang masuk nggak cukup gitu ya. Karena seperti itu asupannya ya, anaknya juga berat badannya susah naik jadinya. Makanya kalau datang dan keluar bayi berat badannya tidak naik, mamanya dulu nih, ibunya dulu nih kita bereskan, tanya dulu asupan ibunya seperti apa, kita bereskan ibunya, nah anaknya bisa beres juga. Kalau enggak sulit untuk bisa naik. Tambahan ya, beresin ibu, beresin bayi, itulah perlunya kerjasama. Nggak bisa kayak misalnya kayak konsul ke gizi, ini ibunya harus dibenerin dulu, terus baru nanti bayinya oke. Tapi kan nggak bisa lepas dari dukungan suami, dukungan keluarga. Kalau keluarganya misalnya dia cuma kosan berdua, suaminya kerja, dia sendirian, anak sudah 3, 1 bayi, terus gimana dong? Makanya perlu manajemen waktu dan kerjasama sama lingkungan keluarga. Nah, keluarga tuh harus ngerti, penting sekali di keluarga. Nah, biasanya masalah di lapangan tuh satu ya, biasanya tuh, nah kalau manajemen waktu pasca lahiran, coba deh lihat rata-rata tuh pasti datang baru lahiran, entah itu operasi, entah itu lahir normal, udah kunyuk, datang-datang kunyuk, lemas, makin kurus. Mungkin di sini ada yang pernah nyusui ya, makin kurus, makin ini. Sebenarnya itu ya itulah ya, manajemen. Memang sih baru lahiran misalnya harus bangun tengah malam. Nah, tapi harus gantian. Tidur itu adalah pada saat bayi tidur. Jangan nanti bayi nangis, bayi sudah tidur, dia nggak tidur. Bayinya nggak tidur, dia nggak tidur. Akhirnya apa? Nggak tidur terus. Nah, secara habis menyusui aja kebutuhan kalori itu banyak ya, bisa sampai 400-500 kilokalori loh. Dan itu sebenarnya untuk orang yang obes, dengan menyusui aja itu bisa nurunin berat badan. Tapi bisa bayangin nggak kalau modal nyusui cuma normal atau kurus yang malnutrisi, terus kalori dia yang diasupan nggak cukup, terus berat badan makin kurus,
Secapek apa itu? Capek banget. Iya. Makanya butuh sekali kita ngomongin nutrisi, jangan sampai lupa support system. Jangan sampai lupa, itu Jadi penting orang-orang sekali. terdekat ya. Iya, karena kita nggak bisa sendiri. Kita kadang-kadang lelah, capek, stres. Kadang-kadang ibu menyusui itu ya dipuji aja udah seneng banget tuh. Apalagi sama suaminya nih. Kalau ada yang denger nih, suami-suami di rumah nih, dipuji suami istrinya, ditemenin, di ngayomin. Iya. Aduh, dikasih kata senang sedikitnya udah happy tuh. Masih ibu-ibu hamil, ibu nyusui pasti seneng. Cuma sedikit, dukungan. Iya. Nggak perlu bantu yang gimana-gimana. Sering dipuji, sering dikasih support. Ayo dong, ini ditemenin. Ayo nggak apa-apa kita temenin. Kalau misalnya istrinya capek, saya dulu misalnya gitu. Jadi memang butuh kalau di sini ada yang dengar suami ya. Penting sekali. Itu masa-masa hamil, masa-masa menyusui itu adalah masa-masa yang perlu ditemenin istrinya itu. Nah, tentunya Syidaralun luar biasa pembahasan kita pada kesempatan hari ini, di mana mungkin ibu hamil tidak saja dirinya sendiri, tetapi keluarga dan juga dukungan suami sangat penting dalam hal apapun gitu ya. Benar. Nah, baik Syidaralun, bagi Anda yang ingin bertanya tentunya bisa saja di 0811 68 90 20, dan tentunya kami akan kembali lagi. 90,2 Serambi FM Syidaralun dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak, di mana kita pada kesempatan hari ini membahas mengenai persiapan menyusui pada masa kehamilan di era pandemi. Dan juga sudah hadir Dr. Cut Razianti ZB SPOG. Beliau merupakan Kepala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan juga narasumber kita Dr. Khairunisa M. Gizi SPGK AIFOKA. Beliau merupakan Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah dokter, mungkin di sesi terakhir kita di kesempatan pagi hari ini, dari Dokter Cut terlebih dahulu mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Syidaralun yang ada di rumah yang mungkin sedang dalam persiapan menyusui. Dokter, adakah closing statement yang kiranya dapat membuat ibu termotivasi untuk bisa menyusui nantinya? Oke. Saya nggak terlalu berpanjang lebar. Intinya persiapan menyusui penting. Kalau pengen niat menyusui, cari informasi, persiapin diri. Yang paling penting untuk diri sendiri adalah nawaitu dulu. Nawaitunya dulu lurusin dulu. Memang niat, oke saya memang pengen niat menyusui. Itu yang pertama. Setelah nawaitunya itu benar, dia akan mencari semua informasi yang berhubungan dengan ASI. Tujuannya apa? Sebenarnya kenapa sih kita gembar-gembur penting banget sih ASI? Tujuan goalnya cuma satu. Biar anak kita pinter, biar anak kita cerdas, bisa jadi generasi yang lebih baik kan ke depannya. Intinya untuk Indonesia lebih baik lah. Intinya kayak gitu. Persiapan menyusui penting. Begitu mencari informasi, psikologisnya oke, support sistemnya sudah oke, dia sudah tahu apa-apa yang harus dipersiapkan dan apa-apa yang harus dia tahu pada saat lahiran. Insya Allah menyusuinya juga akan sukses. Amin. Itu aja Itu sih. saja dokter, mungkin ada tambahan lagi? Sudah. Ya, dari Dokter Nisa mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Syidaralun yang ada di rumah, terutama mengenai gizi dan nutrisi dalam hal persiapan menyusui di era pandemi ini. Silakan dokter. Baik, untuk ibu-ibu Syidaralun semua ya, karena tugas kita adalah mempersiapkan generasi yang akan datang menjadi yang lebih baik. Jadi dari sebelum merencanakan kehamilan, dipersiapkan dirinya untuk dalam kondisi yang terbaik ya. Karena nanti dengan status gizi yang baik, kita akan dapat, insya Allah akan dapat mencetak generasi yang lebih baik. Selama kehamilan juga harus diperhatikan zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya itu yang mencukupi kebutuhan zat gizi untuk ibu dan bayinya. Begitu juga dengan selama menyusui juga harus memenuhi semua kebutuhan zat gizi baik untuk ibu yang sedang menyusui yang tentunya membutuhkan energi yang besar, kemudian juga ditambah dengan zat gizi untuk bayinya. Jadi makanan yang dimakan itu harus memenuhi untuk kebutuhan zat gizi makronya, yaitu karbohidrat, protein dan lemak.
Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikronya, yaitu vitamin dan mineral yang yang akhirnya nanti akan membantu atau berperan dalam tumbuh kembang bayi dan anak, baik pertumbuhan pertumbuhan badannya maupun pertumbuhan secara kognitifnya ya. Untuk kita juga harus mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang pintar. Jadi dari zat gizi yang baik, insya Allah kognitif bayi atau anak kita juga akan menjadi yang baik juga. Gitu ya. Oke. Sudah dokter? Sudah. Iya. Syederalun, demikianlah talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak di kesempatan hari ini. Terima kasih pula atensinya bagi Syederalun yang sedang mendengarkan kita, dan terima kasih kepada Dr. Cut Razianti ZB SPOG dan juga Dr. Khairunisa M. Gizi SPGK IFOKA. Semoga ilmu yang dokter bagikan bisa menjadikan amal jariah dan juga bisa menjadikan Syederalun lebih paham mengenai persiapan menyusui nantinya tentunya, dan tentunya bisa memberikan buah hatinya yang terbaik gitu ya dok. Amin. Ya. Dan dokter, terima kasih atas atensinya dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik Syederalun, masih bersama saya Vira tentunya sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Peritana.